Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Skarmati dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Nami Maharani dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, saya Fadila Septiadini dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Ardika Putri Dani dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Amanda Dania Putri dari 11 IPS 1. Nama saya Nadira Sultan dari kelas 11 IPS 1. Tokoh pada masa kejayaan Islam klasik yang pertama adalah Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd atau yang dikenal dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan ilmu filsafat. Karya-karya beliau antara lain yang pertama adalah Kitab Bidayat Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu fikih. Setelah itu ada Kulliyat fi Atib, yaitu buku tentang kedokteran yang dipegang oleh para mahasiswa kedokteran di Eropa. Dan setelah itu ada Fasal Al-Magigal fi Maba'in Al-Hikmat wa Asy-Syariat. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa antara ilmu filsafat dan agama Islam tidaklah bertentangan. Bahkan agama Islam sendiri menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Pada masa kejayaan Islam klasik yang selanjutnya adalah Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Syana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan diantara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi Atib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam klasik yang selanjutnya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi dengan nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau merupakan keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, metafisika, kemiliteran, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau Pemikiran tentang Penduduk Negara Utama. Nama tokoh pada masa kejayaan Islam klasik selanjutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa ilmu filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang agama. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filosof al-Arab atau filosof orang Arab. Kejayaan Islam klasik selanjutnya yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, Pemikiran tentang Penduduk Negara Utama. Pada masa kejayaan Islam klasik selanjutnya adalah Al-Ghazali. Ibnu Rusyd, nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak takut terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah itu beliau menderita sakit. Beliau berusaha atau mengasihkan diri dari hal yang ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Kudus. Dan yang terakhir, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antaranya, buku yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tafawud al-Falsifah atau tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Tokoh pada masa kejayaan Islam modern yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Kemudian, ia meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Al-Afghani memberikan tafsiran-tafsirannya. Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Ketika Jamaluddin Al-Afghani datang kembali ke Mesir untuk menetap di tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum, dan terakhir di rumahnya sendiri. Di antara sumber bahan ajarnya adalah buku Akhlak karangan Ibn Muskawai, Mukadimah karya Ibn Khaldun, dan Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Guizot. Ketika buku tersebut diterjemahkan oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi lebih maju. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kekuasaan negara haruslah dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Tokoh pada masa kejayaan Islam modern yaitu Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Tokoh pada masa kejayaan Islam modern selanjutnya yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tatawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tatawi.
Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tatawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikirannya tentang pembaruan Islam yang diusungnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga yaitu syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat yaitu para ulama harus mempelajari ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima yaitu pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang setara dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, umat Islam harus bersifat dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Pada masa kejayaan Islam modern selanjutnya yaitu Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki sebagai seorang raja. Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi. Sebagai penyedia biayanya untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Ilmu-ilmu modern diperlukan sebagai telah dikenal orang di Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern masyarakat Mesir, saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yaitu kutab, masjid, madrasah, dan jami-jami Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 Masehi dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanan yang pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu otonomi daerah lain di Eropa. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut.
1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapuskan pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 3. Memasukkan bidang keilmuan umum dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. 4. Mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga administrasi dan mendirikan Maktabi Ulumi Edebiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. 5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Kejayaan Islam pada masa modern yaitu ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Dia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau perkembangan metafisika di Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India pada tahun 1930. Iqbal dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem pada tahun 1933. Ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikirannya antara lain yaitu ada 6. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntutan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Dan yang terakhir, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.